Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Eh, Kompetensi kalian teknik kendaraan ringan, bertemu lagi dengan saya, Pak Adi, di dalam mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang sistem pengapian hingga pada bagian ini. Masih ingat? Iya, bagian ini ya, tentang perlunya dimajukannya kenapa busi itu menyala 10 derajat sebelum titik mati atas. Oke, seperti yang saya janjikan kemarin, kita akan membahas pada komponen dan fungsi komponen dari sistem pengapian konvensional. Langsung saja anak-anakku sekalian, kita langsung ke komponen dan fungsi komponen sistem pengapian. Oke, jadi sistem pengapian itu berfungsi untuk menghasilkan percikan api yang kuat dan tepat untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Secara umum, komponen sistem pengapian itu terdiri dari baterai, ya, kunci kontak, kunci kontaknya, terus koilnya ini, terus distributor, kabel tegangan tinggi itu baik dari koil maupun dari dan tentunya adalah busi. Di dalam distributor ini terdapat beberapa komponen pendukung ya. Nanti di sini ada kontak pemutus, breaker point, kondensator, cam, vakum, dan centrifugal advance. Oke, kita masuk pada komponen yang pertama. Komponen yang pertama adalah baterai. Jadi ini baterai pada sistem pengapian itu berfungsi sebagai sumber arus untuk rangkaian primer, ya, untuk rangkaian primer koil sehingga dapat terbentuk medan magnet. Setelah mesin hidup, kebutuhan arus listrik itu disuplai oleh sistem pengisian. Oke, kita lanjutkan pada komponen yang kedua adalah kunci kontak. Ini kunci kontak ya, di sini ini bentuknya ya. Jadi kunci kontak itu pada sistem pengapian berfungsi untuk memutus atau menghubungkan arus dari baterai ke sistem pengapian. Dengan fungsi tersebut, kunci kontak juga berfungsi untuk mematikan mesin ya, karena dengan tidak aktifnya sistem pengapian maka mesin tidak akan hidup karena tidak ada siklus ya, atau tidak mulai pembakaran pada ruang bakar pada motor bensin ya. Oke, kita lanjutkan. Komponen selanjutnya adalah koil. Oke, koil ya, dalamnya ini koil pengapian berfungsi untuk menaikkan tegangan dari baterai tadi 12 volt menjadi tegangan lebih tinggi dari 10.000 volt. Untuk sistem pengapian yang modern, tegangan tinggi yang dihasilkan bisa mencapai 30.000 sampai 40.000 volt. Di dalam koil terdapat dua buah kumparan ya, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer ya, di sini ada dua kumparan, satu ini hubungan ya, kumparan primer koil itu menghubungkan terminal positif dan terminal negatif. Jadi ujung positif sama negatif itu bertemu pada kumparan primer. Adapun kumparan sekunder ya, ini terhubung juga, kumparan sekunder di sini terhubung juga, kita lihat ya. Nah, di situ kelihatan jadi kumparan itu terdiri dari dua ya, tapi terhubung keduanya. Kumparan sekunder itu menghubungkan terminal positif dengan terminal sekunder atau terminal tegangan tinggi ya, terminal sekunder ini. Terminal sekunder ya ini. Jadi ini ada dua terminal, yaitu terminal sekunder sudah kelihatan pada sebelah kanan atas itu. Oke. Ya. Jadi kumparan sekunder itu menghubungkan terminal positif dengan terminal sekunder pada terminal tegangan tinggi. Jumlah kumparan primer itu sekitar 100 sampai 200 lilit dengan diameter kawat 0,5 sampai 1 mm ya, dan jumlah kumparan sekunder itu jauh lebih banyak
yaitu sekitar 15.000 sampai 30.000 lilitan dengan diameter kawat 0,05 sampai 1 mm. Coil itu dapat menaikkan tegangan baterai menjadi tegangan yang lebih tinggi karena jumlah lilitan pada kumparan sekunder coil jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kumparan primernya. Oke, kita lanjutkan ke distributor. Oke, ini distributor. Kalau Anda jeli, jadi di sini ada komponennya ya. Nah, itu agak detail, ada komponen-komponen di dalamnya. Besok pada waktu kita praktek kita akan buka lebih luas gitu ya. Oke, distributor ini jenis-jenisnya. Distributor banyak sekali itu jenisnya, bentuk-bentuknya ya, sesuai dengan mesin tentunya, beda merek beda. Distributor ini pada sistem pengapian itu berfungsi untuk mendistribusikan atau membagi-bagikan tegangan tinggi yang dihasilkan oleh coil tadi ke setiap busi sesuai dengan urutan penyalaan atau yang disebut sebagai firing order. Pada distributor dengan sistem pengapian model konvensional terdapat beberapa komponen lain, misalnya kontak pemutus atau sering disebut dengan platina, terus cam, vacuum advancer, centrifugal advancer, rotor, dan kondensator. Oke, kita masuk ke bagian distributor yang lebih detail ya. Ya, ini bagian distributor. Kalau kita buka kap atau tutup bagian distributor, maka akan muncul bagian seperti ini ya. Ini dari atas kelihatan rotornya yang berputar nanti. Ini kalau pembangkit pulsa igniter ini untuk kumparan untuk sistem pengapian elektronik gitu ya. Kalau ini yang konvensional yang akan kita bahas lebih jauh. Nah, ini ada kontak pemutus ya. Ini rotornya, ini kontak pemutusnya atau sering disebut sebagai platina. Ini ada dua jenis ya. Bisa kita bahas. Oke, kita praktek besok menggunakan itu pada saat pengapian konvensional. Jadi distributor terdiri dari beberapa bagian yang berkaitan dengan kerja sistem yang ada pada distributor. Bagian tersebut itu ada beberapa bagian, yaitu bagian pemutus, bagian pendistribusian, dan bagian pemajuan. Oke, bagian pemutus arus primer coil yaitu kontak pemutus atau breaker point pada sistem pengapian konvensional atau pembangkit pulsa pada sistem pengapian elektronik ya. Yang kedua, bagian pendistribusian ya, untuk mendistribusikan tegangan tinggi dari rotor dan tutup distributor. Sedangkan pada bagian pemajuan saat pengapian maksudnya ya, disebut sebagai ignition timing advancer dan bagian kondensator. Kita lihat berbagai bentuk distributor yang digunakan pada kendaraan. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada cam distributor digerakkan oleh poros atau camshaft ya. Gerakan putar cam pada mekanisme pemutus arus primer coil akan menyebabkan tumit kontak pemutus terdorong atau terangkat sehingga kontak pemutus terbuka. Ini tumitnya ya. Ini tumit karena terdorong oleh hubungan atau puncak cam, maka akan membuat breaker point ini terbuka. Jadi terjadilah celah gitu ya. Gerakan putar cam pada mekanisme pemutus arus primer coil akan menyebabkan tumit kontak pemutus terdorong atau terangkat sehingga kontak pemutus terbuka. Kontak pemutus ini bekerja seperti saklar. Ya, saat tertutup berarti terjadi kontak arus dapat mengalir pada coil itu kumparan primer, mengalir sampai ke massa. Saat terbuka, kemagnetan hilang ya, berarti tidak terjadi kontak sehingga arus tidak mengalir. Tertutupnya kontak pemutus dilakukan oleh pegas ya. Jadi ini membuka dan menutupnya dilakukan oleh pegas. Yang terdapat pada kontak pemutus tersebut sudut yang terbentuk saat cam terdorong tumit ya, ini sudut yang terdorong tumit saat dia terbuka intinya ya, saat dia terbuka karena terdorong oleh cam ini sehingga tumit ini terangkat sehingga breaker point ini terbuka. Sudut itu ya disebut sebagai sudut cam atau cam angle. Dan sudut yang terbentuk saat cam tidak mendorong tumit, jadi di antara ini sampai sini tidak mendorong tumit, saat kontak pemutus tentunya dalam keadaan tertutup, ini breaker point tertutup, itu disebut sebagai sudut duel.
Oke, sudut duel ini sering disebut juga sebagai sudut lamanya kontak pemutus tertutup atau sudut lamanya arus pada kumparan primer koil itu mengalir. Jadi ketika ini tertutup berarti ada aliran arus dari baterai sampai ke dalam kumparan primer. Kita lanjutkan pada bagian pendistribusian. Ya, bagian pendistribusian. Di sini seperti tutup distributor ya. Jadi bagian pendistribusian berfungsi untuk menyalurkan tegangan tinggi dari koil ke tiap-tiap busi sesuai dengan urutannya. Bagian ini terdiri dari tutup distributor dan rotor. Tutup distributor, ada rotor nanti. Ya, ini rotornya dari atas, ini dari samping. Bagian ini terdiri dari tutup distributor dan rotor. Tutup distributor terdiri dari beberapa bagian. Tutup distributor. Yang pertama adalah terminal tengah tutup distributor. Terminal tengah tutup distributor. Ini untuk dudukan kabel tegangan tinggi dari koil. Jadi nanti ini terhubung dengan koil yang tengah-tengah ya. Terus untuk menyalurkan arus tegangan tinggi. Yang kedua, batang karbon. Ya, batang karbon ini nanti ada batang karbon, dia ada pegasnya supaya terhubung dengan rotor ini. Ini untuk menyalurkan tegangan tinggi dari terminal ke tengah rotor. Jadi rotor ini selalu terhubung dengan batang karbon dan selalu terhubung dengan terminal tengah tutup distributor dan selalu terhubung dengan kabel tegangan tinggi sampai ke koil ya. Selanjutnya yang di atas karbon ini ada pegas. Ini untuk menjaga agar hubungan atau penekanan batang karbon terhadap rotor terjaga dengan baik sehingga tegangan tinggi dapat mengalir dengan baik. Selanjutnya rotor. Rotor yang ini berfungsi untuk meneruskan tegangan tinggi dari batang karbon ke terminal kabel busi. Yang kelima, terminal kabel busi. Ya, berfungsi sebagai tempat dudukan terminal kabel busi ini. Tempat dudukan kabel tegangan tinggi busi sehingga tegangan tinggi dari rotor dapat disalurkan ke setiap busi. Kita masuk ke bagian-bagian lain, yaitu bagian pemajuan saat pengapian. Ya, bagian pemajuan saat pengapian ini ada dua nanti, yang mekanis dan ada yang menggunakan tekanan udara ya. Bagian pemajuan saat pengapian berfungsi untuk menyesuaikan saat pengapian akibat perubahan kecepatan putar mesin dan beban yang bekerja pada mesin. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian prinsip dasar sistem pengapian, pembakaran itu memerlukan waktu yang tetap baik pada putaran lambat maupun putaran tinggi. Supaya pada putaran tinggi waktu pembakaran tetap cukup, maka mulainya pembakaran harus dimajukan agar pembakaran maksimum tetap terjadi pada 10 derajat setelah titik mati atas. Mekanisme yang dapat memajukan saat pengapian disebut sebagai ignition timing advancer ya, atau pemaju saat pengapian. Ada dua mekanisme yang dapat memajukan saat pengapian, yaitu centrifugal advancer dan vacuum advancer. Centrifugal advancer itu mengubah saat pengapian berdasarkan putaran mesin. Centrifugal advancer terdiri dari sepasang pemberat atau bandul yang disebut sebagai governor rate. Pemberat ya, pemberat atau bandul ya, ini dari sini ada dua pemberat biasanya yang terpasang pada poros distributor. Ini berputar ya. Pemberat ini pada satu sisinya terpasang pada poros distributor, pada bagian bawah dan sisi lainnya terpasang pada plat yang terhubung dengan poros distributor bagian atas yang terdapat pada cam untuk mendorong kontak pemutus agar dapat membuka dan menutup. Pemberat ini ditahan oleh sepasang pegas sehingga dalam kondisi tidak bekerja pemberat tersebut menguncup ya, atau berada posisi tertarik ke dalam ya. Pada saat poros berputar lebih cepat, pemberat tentu akan terlempar keluar oleh gaya sentrifugal ya. Jadi ini dalam keadaan menutup, ini dalam keadaan membuka
Karena putaran tinggi, pemberatnya mendorong tenaga sentrifugal, dia akan mendorong. Semakin cepat semakin cepat poros itu berputar, makin jauh pemberat itu akan terlempar ya. Saat pemberat terlempar, itu pin pada penggerak pengubah posisi poros atas dan bawah. Poros bagian atas akan melangkah lebih awal dibanding poros bagian bawah, yang menyebabkan cam dapat membuka kontak pemutus lebih awal, sehingga saat pengapian maju, saat putaran makin tinggi. Jadi centrifugal advancer ini memajukan saat pengapian berdasarkan putaran mesin dengan mengubah posisi cam ya, sehingga dapat bergerak lebih cepat searah putar rotor atau poros distributor dibanding poros distributor yang menyebabkan kontak pemutus terbuka lebih awal. Ada dua ya, tadi sudah saya sampaikan mekanisme pemajuan saat pengapian, satu menggunakan berat, yang satu menggunakan vakum ya. Satunya pada slide berikut ya, ini disebut sebagai vakum advancer. Vakum advancer itu bekerja berdasarkan perubahan tekanan atau kevakuman di dalam intake manifold. Kerja dari bagian ini adalah mengubah atau menggeser posisi kontak pemutus terhadap bodi distributor. Gerakan perubahan posisi ini berlawanan dengan gerakan putar cam. Ya, putaran dudukan kontak pemutus yang berlawanan dengan gerakan cam menyebabkan pembukaan kontak pemutus menjadi lebih awal. Saat mesin hidup, pada intake manifold terjadi kevakuman. Ya. Vakum advancer mempunyai membran yang berhubungan dengan poros. Ini ada membrannya. Ya, dari nanti ini berhubung ya dengan membran dan poros. Vakum advancer mempunyai membran atau berhubungan dengan poros atau batang advancer. Ini bentuk aslinya seperti ini. Kita lihat mekanisme di dalamnya seperti apa. Oke. Ini cara kerjanya. Ya, ini membrannya. Ini nanti ada saluran atau menuju selang ke bagian intake manifold, dan ini batang advancernya. Ini sebelum bekerja. Ketika bekerja terjadi kevakuman, maka ini akan menarik ya. Kita lihat batang advancer terhubung dengan dudukan kontak pemutus melalui sebuah pin. Ini ada pinnya ya. Ini terhubung dengan sini. Jika batang advancer bergerak, maka dudukan kontak pemutus juga akan bergeser ya. Bergeser. Bagian membran pada vakum advancer berhubungan dengan intake manifold melalui sebuah selang. Ini selangnya di sini ya. Nanti dihubungkan selang di sini. Selang ini terpasang pada lubang vakum yang terletak di atas katup gas throttle valve. Dengan demikian, maka tidak terjadi isapan atau kevakuman saat katup gas tertutup atau saat putaran lambat. Jika katup gas terbuka lebar, gas itu, maka akan terjadi kevakuman sehingga tekanan pada ruang membran menjadi turun yang menyebabkan membran terisap. Ini terisap ya. Dan bergerak ke arah kanan sini ya. Ya. Oke, seperti itu mekanisme. Terus ini ada oktan selector. Oktan selector dapat melakukan penyetelan saat pengapian yang terbaik dengan memutar tombol oktan selector ini. Jadi ini ujungnya bisa diputar. Dengan memutar oktan selector ke arah memajukan saat pengapian, maka saat pengapian akan lebih maju jika dibandingkan dengan kondisi normal. Sedangkan jika dimundurkan, maka saat pengapian akan lebih mundur jika dibandingkan dengan kondisi normal saat kevakuman pada intake manifold meningkat. Vakum advancer dan centrifugal advancer bekerja bersamaan untuk mendapatkan efisiensi pembakaran yang optimum pada mesin. Pada mesin dengan teknologi yang lebih modern, pemajuan dan pemunduran saat pengapian tidak dilakukan dengan dua komponen tadi ya, vakum advancer dan centrifugal advancer ya, tetapi sudah dilakukan oleh komputer secara elektronis ya. Oke, kita lanjutkan ke kondensator. Nah, ini kondensator. Jadi kita cukupkan di sini ya. Kondensator atau kondensor ya, bagian di sini nih. Kita zoom. Iya, ini adalah kondensator. Bentuknya seperti ini. Kondensator disebut juga kapasitor atau kondensor.
Ini bagian pada sistem pengapian yang berfungsi untuk menyerap tegangan induksi yang dihasilkan oleh kumparan primer coil, sehingga pada kontak mutus tidak terjadi loncatan bunga api. Dengan meminimalkan loncatan bunga api pada kontak mutus, maka proses pemutusan arus listrik coil lebih cepat. Ya, kalau lebih cepat terputus, maka akan terjadi loncatan bunga api yang baik. Kondensernya dipasang secara paralel ya dengan kontak pemutus. Oke, anak-anakku, saya cukupkan sekian dulu untuk video yang kedua supaya tidak terlalu panjang dan menjemukan untuk kalian semua. Selamat belajar. Tadi cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.